Oh, ke dalam tuh bang, gede-gede. Ada kan? Tapi masih ke dalam lagi, dia masuk ke dalam lagi. Tim Damkar menggali sarang ular di sebuah perkarangan rumah di Jalan Haji Sarimun, Kembangan Selatan, Jakarta Barat. Sebelumnya petugas menerima laporan warga yang melihat ular kobra Jawa berukuran besar berkeliaran di kawasan itu. Saat evakuasi, petugas menemukan 17 telur di sarang ular tersebut. Selanjutnya petugas menangkap induk kobra yang masih bersembunyi dalam sarang. Dengan ekstra hati-hati, ular berbisa itu akhirnya bisa ditangkap. Setelah dievakuasi, ular kobra dan ke-17 telurnya ini dibawa ke kantor pemadam kebakaran sektor Kembangan untuk nantinya diberikan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam untuk dilepasliarkan. Dari Jakarta, Miftahul Gani Anyus melaporkan. Sebuah tangki yang sedang diperbaiki di sebuah bengkelas di Desa Mengato, Kabupaten Jombang, Jawa Timur tiba-tiba meledak. Salah seorang karyawan bengkel yang sedang menggerinda tangki langsung terpental. Beruntung meski terkena ledakan, korban hanya mengalami luka ringan. Diduga tangki meledak akibat adanya sisa bahan bakar. Polisi yang tiba di lokasi langsung meminta keterangan dari korban yang selamat. Polisi juga akan mencari pemilik tangki tersebut untuk dimintai keterangan. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya Desvita Bionda, inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Ada yang buang bayi, kasihan. Warga Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan digegerkan penemuan bayi di saluran air. Seorang warga dengan sigap mengangkat bayi yang dibungkus kantong plastik. Bayi yang terus-menerus menangis itu kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Baru agar segera mendapatkan perawatan medis. Sementara polisi langsung mendatangi lokasi kejadian dan melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Bayi perempuan berbobot 2,9 kg ini diduga dibuang ibunya sendiri yang merupakan penghuni kos di kawasan tersebut. Kayaknya emang baru banget lahir, baru banget lahir. Masih ada itu? Ari-arinya masih, soalnya tali pusernya diikat ke leher sama ibunya. Terus udah ngebiru, agak ngebiru gitu. Nah, pas ditemuin sininya lebam. Karena mungkin dari jatuh dari atas ke bawah kali ya, 2 lantai. Terduga pelaku yang merupakan ibunya sendiri ini diamankan oleh pihak kepolisian wilayah Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, iseng bermain bocah 7 tahun tersangkut mesin cuci di rumahnya di Depok, Jawa Barat. Orang tua yang panik menghubungi petugas damkar untuk mengevakuasi bocah itu. Berusia 7 tahun terjebak di pengering mesin cuci di rumahnya di Depok. Saat ditemukan, bokong sang bocah berada di bagian bawah mesin pengering. Ia tak bisa melepaskan diri, membuat orang tuanya panik. Dari keterangan orang tua, korban bisa masuk ke mesin pengering diduga karena iseng saat bermain. Sebelumnya orang tua dan tetangga sudah berupaya mengevakuasi korban, namun tidak berhasil. Akhirnya keluarga menghubungi petugas damkar. Tubuh korban yang terjebak di mesin pengering bisa diangkat dalam waktu 10 menit oleh 4 petugas damkar. Menolak membuatkan mie instan, seorang istri dibakar suaminya hingga tewas di Cakung, Jakarta Timur. Sementara itu seorang pria membunuh ayah kandungnya dengan benda tumpul di Purbalingga, Jawa Tengah. Seorang pria berinisial MA ditangkap polisi karena menganiaya istrinya hingga tewas di Cakung, Jakarta Timur. Saat ditangkap, pelaku sedang mengkonsumsi narkoba. Ironisnya, penganiayaan sadis itu dilakukan hanya karena pelaku kesal istrinya menolak membuatkan mie instan. Sebelum dibakar, pelaku sempat cekcok dengan korban. Pada akhirnya pelaku menyiramkan thinner ke tubuh dan wajah korban dan menyulutnya dengan korek api. Akibatnya korban luka bakar serius di wajah dan tubuh bagian atas. Meski sempat dirawat di rumah sakit, korban akhirnya meninggal dunia. Tak hanya membakar istrinya, pelaku juga sempat menganiaya ibu mertuanya yang berusaha melerai.
Kemudian tersangka dengan mengacungkan botol thinner itu selanjutnya korban menjelaskan bakar saya. Kemudian benar akhirnya thinner itu dilemparkan ke mukanya dengan tutup yang terbuka ke muka daripada korban mengenai muka, rambut, berikut dada dan leher badan korban. Pelaku kini telah diamankan dan dijerat pasal tentang pembunuhan berencana dan penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Warga Desa Masjem, Kemangkong, Purbalingga terkejut dengan tewasnya seorang pria berusia 52 tahun setelah terlibat pertengkaran. Korban dibunuh anak kandungnya yang berusia 19 tahun. Sebelumnya tetangga mendengar suara cekcok antara korban dan pelaku dari dalam rumah. Tak berselang lama tetangga menemukan korban sudah tewas di lantai rumahnya. Warga mengamankan pelaku dan melapor pada polisi. Dari hasil pemeriksaan polisi, korban mengalami luka di bagian kepala. Nang omah mesti ya bu lagi ngapa didoi ramane akhirnya ya gue tarung cilikan tapi sisi gede. Emosi. Iya, emosi lorone orang ana sing ngepalna dadi kederawasan. Usai dilakukan otopsi, jenazah dimakamkan di pemakaman umum Desa Masjem, sementara pelaku diamankan polisi. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Seorang pria menganiaya istri dan adik iparnya di Pasuruan, Jawa Timur. Pelaku kesal dituding memberikan uang hasil gadai motor untuk istri keduanya. Usut punya usut, uang itu ternyata digunakan untuk judi online. Seorang pria berinisial MB, 41 tahun, tak berkutik diamankan warga dengan cara diikat di kursi di Desa Curah Duku, Kecamatan Keraton, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Pria ini diketahui sebelumnya menganiaya istri dan adik iparnya hingga luka parah dan harus dibawa ke puskesmas. Aksi penganiayaan terjadi setelah pelaku cekcok dengan istri terkait uang hasil gadai motor. Korban menuding uang tersebut diberikan pelaku kepada istri keduanya. Dalam kondisi emosi, MB kemudian mengambil pisau dapur dan menganiaya istrinya. Melihat kejadian itu, adik ipar pelaku berusaha melerai, namun ia ikut jadi korban setelah dipukul pelaku dengan paving hingga terkapar. Beruntung kedua korban selamat usai mendapatkan perawatan medis di puskesmas. Sementara itu dalam pemeriksaan di Polres Pasuruan terungkap uang hasil gadai motor yang jadi pemicu keributan ternyata digunakan pelaku untuk judi online. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Viral, mak-mak pergoki aksi pencurian sepeda motor di Sampang, Jawa Timur. Sementara itu di Jember, seorang pria mencuri mobil dan ponsel istrinya yang sedang tertidur. Mak-mak merekam aksi pelaku pencurian sepeda motor di salah satu rumah di Kampung Keleleng, Sampang, Jawa Timur. Seorang pria dengan santainya masuk ke halaman rumah dan memantau situasi, lalu mendorong motor incarannya dengan kondisi kunci masih menempel. Meski sempat dipergoki dan diteriaki mak-mak, pelaku berhasil membawa kabur motor curian. Petugas kepolisian mendapat laporan langsung mendatangi lokasi dan meminta keterangan saksi. Warga di situ yang mengetahui dan sempat mengejar maling tersebut, curanmor tersebut, perempuan, sehingga tidak bisa diamankan. Aparat Satreskrim telah mengantongi identitas dan memburu pelaku pencurian. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman melaporkan. Usai sholat asar di masjid, pria berusia 45 tahun ini dibawa polisi lantaran mencuri ponsel dan mobil milik istri sirihnya di area toko pakan ternak Jenggawah, Jember. Polisi juga membawa mobil dan ponsel korban. Pelaku mengakui aksi yang dilakukannya lantaran sengaja membawa lari mobil dan ponsel istri sirihnya untuk dibawa pulang ke Makassar saat korban tidur pulas. Mobil beserta barang bukti masih lengkap semuanya, tidak berubah sedikit pun karena memang belum ada waktu bagi tersangka untuk merubah bentuk fisik dari barang bukti yang dia bawa. Tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara.
Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Berpura-pura mengamen, seorang pria mencuri sepeda motor di kantor jasa ekspedisi di Bondowoso, Jawa Timur. Sementara itu di Sidoarjo, seorang pemancing menemukan jasad perempuan berdaster di bibir pantai. Dalam rekaman CCTV, seorang pria mendatangi kantor ekspedisi dan logistik di Tapen, Bondowoso. Pria ini memainkan ukulele dan menunggu diberi uang oleh penunggu kantor. Namun pria ini kemudian langsung mengambil motor yang berada di samping rumah dan kabur. Salah satu pekerja yang menyadari kejadian ini sempat berteriak dan mencoba mengejar, namun pelaku tidak terkejar. Bondowoso sudah melakukan lidik dan sidik terkait dengan video CCTV yang lagi viral di dua lokasi, yaitu di Tapen dan di kota. Untuk identitas pelaku sedang kita laksanakan penyidikan. Untuk selanjutnya akan kita laksanakan penangkapan dan segera secepat mungkin. Polisi melakukan penyelidikan untuk menangkap pelaku pencurian. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Kerangka manusia yang masih mengenakan daster di area tambak dekat bibir pantai Desa Tambak Segoro, Sedati, Sidoarjo mengundang perhatian warga. Diduga jasad seorang perempuan ini pertama kali ditemukan oleh anak kecil yang pergi memancing kemudian melaporkan pada orang tua. Warga melapor kejadian ke Polsek Sedati, diteruskan ke Basarnas Surabaya untuk dievakuasi. Tim Inavis melakukan olah TKP dan mencari senjata tajam ataupun benda tumpul di sekitar lokasi. Penemuannya itu di pinggir pantai. Yang tahunya itu anak kecil. Terus bilangnya ke orang tuanya manggil dari kepala desa. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Porong untuk diotopsi dan penyelidikan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Puluhan siswa mulai dari tingkat PAUD hingga SMA keracunan usai mengkonsumsi menu makanan bergizi gratis di Cipongkor, Bandung Barat, Jawa Barat. Mereka dirawat di puskesmas, bidan desa, hingga gedung olahraga. Korban keracunan massal dievakuasi ke sebuah gor di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Peristiwa ini terjadi setelah mereka menyantap makanan bergizi gratis atau MBG di sekolah. Rata-rata mereka mengalami gejala seperti sesak nafas, mual, dan pusing. Para korban merupakan siswa dari berbagai tingkatan pendidikan mulai dari PAUD hingga SMA sederajat. Selain di gor kantor kecamatan, mereka dirawat di puskesmas, bidan desa, dan sebagian dirujuk ke RSUD Cililin. Tercatat ada 75 siswa yang jadi korban keracunan. Hampir semua pada ngerasain gejalanya gitu. Jadi kelihatannya dari itunya sudah lendirian atau gimana ayamnya? Ayamnya anyir. Udah anyir ya? Ya, nasinya gitu juga, sama selada yang lain, tomat juga udah kayak pada. Hingga Senin malam jumlah korban terus bertambah. Tenaga medis dari sejumlah puskesmas terdekat pun dikerahkan untuk merawat para korban. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yono Anyus melaporkan. Sebuah pabrik rokok yang berada di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur terbakar. Api padam 2 jam kemudian setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Video amatir merekam detik-detik kebakaran hebat melanda pabrik rokok di Desa Curah Duku, Kecamatan Keraton, Kabupaten Pasuruan. Kobaran api dan asap tebal membumbung tinggi muncul dari atas bangunan. Karyawan pabrik berhamburan dan menyelamatkan diri saat terjadi kebakaran. Api padam 2 jam kemudian setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Pihak kepolisian yang datang ke lokasi melakukan penyelidikan. Diduga api berasal dari bahan bangunan yang mudah terbakar dan memicu kebakaran besar di atap bangunan.
Itu yang terbakar adalah atap, namun ada bahan, diperkirakan ada bahan yang mudah terbakar memang di atas sana. Untuk karyawan sendiri tadi sudah kita amankan bersama dengan pihak perusahaan agar menjauh dari lokasi sehingga tidak terjadi kecelakaan. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut. Dari Pasuruan, Jaka Samudra melaporkan. Aksi balapan liar dekat rumah sakit di Jalan Protokol di Kota Bekasi, Jawa Barat meresahkan warga. Dalam aksinya, para pelaku bahkan menghentikan kendaraan yang melintas. Aksi balapan liar digelar di Jalan Jenderal Ahmad Yani atau depan Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam aksi balap liar ini, sejumlah kendaraan yang hendak melintas dihadang hingga mengakibatkan kemacetan. Selain menutup jalan, kerumunan remaja yang menonton bahkan berhamburan di tengah jalan sangat membahayakan. Ironisnya, aksi balapan liar ini disinyalir menjadi ajang perjudian bagi para pembalap maupun penonton. Meski kerap kali dirazia oleh petugas, mereka tetap saja nekat menggelar aksi. Warga mengaku resah terhadap aksi ini lantaran membahayakan pengguna jalan dan tak jarang menimbulkan kecelakaan hingga merenggut korban jiwa. Rasanya gini Mas, kejadian jatuh itu kan bisa dibilang sering. Jatuh kebanyakan yang jatuh bukan yang balapan, udah jalan yang lain. Warga berharap agar ada tindakan yang lebih tegas dari aparat kepolisian agar aksi balap liar tidak lagi terjadi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat Ayus melaporkan. Penyidikan kasus pemukulan yang dilakukan oknum TNI terhadap seorang pengemudi ojek online di Pontianak, Kalimantan Barat terus dilakukan Puspom TNI. Insiden terjadi diduga karena prajurit dimaksud terbawa emosi di jalan raya. Setelah mediasi, prajurit TNI berinisial Letda AF telah berdamai dengan pengemudi ojek. Namun, penyidikan tetap dilanjutkan. Jadi memang kemarin sempat terjadi insiden ya antara salah satu oknum prajurit berinisial F ya, AF di Pontianak. Jadi perlu saya sampaikan bahwa kedua belah pihak sudah berdamai. Yusri tidak membenarkan tindakan prajurit TNI tersebut dan mengimbau jajaran untuk menghindari kesalahpahaman dengan masyarakat yang berujung tindakan kekerasan. Tim Liputan News melaporkan. Pemirsa, jika sebelumnya Sumsel berprestasi dalam bidang birokrasi dan pangan, di bidang pendidikan Sumatera Selatan diakui dunia dengan meraih Guinness World Record sebagai provinsi dengan peserta belajar AI terbanyak sedunia. Sebanyak 25.000 guru mengikuti pelatihan teknologi canggih ini secara serentak. Momen peringatan Hari Literasi Internasional, Sumatera Selatan mencetak sejarah baru di bidang pendidikan. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menerima Guinness World Record atas dedikasinya dalam gerakan webinar internasional guru belajar AI serentak. Tidak tanggung-tanggung, antusias peserta membludak hingga 25.000 guru mengikuti pelatihan teknologi canggih ini secara serentak. Di mana 500 guru hadir langsung secara offline di Gria Agung, sementara 24.500 mengikuti pelatihan secara daring. Program ini sejalan dengan visi Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045 Presiden Prabowo Subianto dalam penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan teknologi. Utamanya bagaimana kita memberikan literasi, wawasan bagi para guru kita untuk siap dengan tantangan-tantangan masa depan di mana teknologi terus berkembang, jadi bahkan lebih cepat dari apa yang kita Webinar secara hybrid melalui daring dan tatap muka terbatas menghadirkan pembicara nasional ahli di bidang AI dan motivator internasional serta perwakilan dari Guinness World Record. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Riza Fahlevi Anyus melaporkan. Aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan pelaku pencurian pria berusia 31 tahun oleh tim Opsnal Satreskrim Polres Padang Pariaman di pinggir pantai Nareh, Kota Pariaman. Pelaku tertangkap setelah kelelahan dan kehilangan arah. Pelaku seorang residivis ini awalnya mengelak, namun setelah didesak dan didapatkan ponsel yang dicuri, mengakui perbuatannya.
Pelaku menguras uang korban sebanyak 71 juta lebih yang ada di M-Banking. 30 juta diamankan, sementara 40 juta lagi digunakan main judi slot dan membeli 1 unit sepeda motor. Kasus pencurian ini terjadi di daerah Lubuk Alung, Padang Pariaman. Kejahatan itu bukan hanya karena ada niat, tetapi juga karena ada kesempatan. Sehingga dihimbau kepada warga Padang Pariaman khususnya agar berhati-hati, apalagi yang punya handphone, supaya yang ada M-Banking di dalam handphone tersebut agar tidak menyimpan nomor PIN-nya di dalam handphone. Tersangka ditahan di Mapolres Padang Pariaman dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria ditemukan tewas di dalam mobil dengan luka di kepala. Diduga korban ditembak orang tak dikenal. Warga desa Lagi Agian, Campa Lagian, Pole, Walimandar digegerkan dengan penemuan sebuah mobil ringsek di pinggir jalan. Di dalamnya ditemukan seorang pria tewas. Awalnya warga menduga terjadi kecelakaan lalu lintas. Namun keraguan muncul saat polisi melakukan olah tempat kejadian perkara. Kondisi mobil hanya rusak sedikit, berbeda dengan cedera yang dialami korban. Dari identitas yang ditemukan, korban bernama Hussein berusia 35 tahun. Jasadnya ditemukan dengan luka di bagian kepala, tepatnya di pelipis. Kalau di media sosial kan kiranya dibuat di media sosial bahwa kalau bukan dari keterangan dari kami, dari pihak kepolisian bahwa kejadian yang begitu kan itu belum benar ya? Iya, belum benar. Korban diduga ditembak orang tak dikenal. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Sulawesi Barat. Dari Pole, Walimandar, Sulawesi Barat, Huser Zainal, iNews melaporkan. Seorang oknum Satpol PP di Kabupaten Lampung Timur ditangkap polisi karena penipuan dengan modus menjanjikan seseorang menjadi ASN. Akibat perbuatannya, korban rugi hingga 90 juta rupiah. Seorang oknum anggota Satpol PP Kabupaten Lampung Timur, Lampung berinisial FM ditangkap usai menipu warga. Diketahui modus pelaku dapat memasukkan korban menjadi aparatur sipil negara sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Pelaku meminta sejumlah uang dengan iming-iming bakal segera mempekerjakannya sebagai pegawai di rumah sakit